Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah, Bapak-bapak hadirin jemaah salat subuh Masjid Nurul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai muzakarah kita, mari kita bacakan Fatihah untuk orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, kakak kita, saudara kita, tetangga kita. Kita doakan juga orang-orang yang telah menghibahkan hartanya untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga orang-orang yang memikirkan, dan kita doakan juga orang-orang yang memikirkan kemakmuran masjid ini. Kita doakan tetangga-tetangga kita, keluarga kita, mungkin ada yang sakit, mungkin terkena musibah dan lain sebagainya. Kita doakan semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat semua bala dan musibah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a fil i'tisami bi kitabillah wa sunnati wa rasulihi wal ijtinabi an muhdatsatil umuri. Bab tentang berpegang teguh dengan kitab Allah wa sunnati rasulihi, dan sunnahnya baginda Rasulullah SAW, wal ijtinabi, dan menjauhi an muhdatsatil umuri, dari perkara-perkara yang baru. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, dengan beliau membuka amma ba'du fa inna khairal hadis, sesungguhnya sebaik-baik berita, sebaik-baiknya kabar adalah kitabullah, adalah kitabnya Allah, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Wa khairul hadi, dan sebaik-baiknya hidayah, sebaik-baiknya petunjuk adalah hadi Muhammad,
adalah petunjuk yang baginda Rasulullah SAW. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruknya perkara adalah muhdatsatuha, yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap perkara yang bid'ah adalah sesat. Ini kita belum pernah ini, saya ingin bab ini kita ingin berdiskusi, Pak. Dolalah itu apa? Perkara yang baru itu sesat. Wa kullu bid'atin, sesuatu perkara yang bid'ah. Bid'ah itu apa itu? Ada yang tahu Pak bid'ah itu apa? Tidak ada yang diajarkan. Apa bid'ah itu? Bid'ah itu perkara yang tidak ada tuntunannya ya, di zaman Nabi dan zaman sahabat. Karena apa, Pak? Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin." Jadi perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah yang bagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi itu sesat. Seperti apa, Pak? Di sekarang ini orang ini sedikit bid'ah, sedikit ini kita kaji sekarang ini, Pak. Kita tuntaskan sekarang supaya tidak ada kesalahpahaman umat. Supaya orang-orang yang baru beribadah kepada Allah, baru mengenal Islam, baru belajar ngaji, baru belajar mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak bingung. Bahkan kata para alim ulama, sesungguhnya kalau zaman Nabi itu dan para sahabat tidak ada bid'ah, tidak ada yang ikhtilaf, Pak. Contoh, Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, kamu tahajud melakukannya jam berapa?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya mohon maaf bukan tahajud tapi witir." Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu witir ini jam berapa kamu lakukan? Kapan kamu lakukan?" Maka Sayyidina Abu mengatakan, "Saya sebelum tidur ya Rasulullah." "Apa alasan kamu sebelum tidur?" "Karena saya khawatir ya Rasulullah, saya tidak bisa mengerjakan witir karena saya sudah dijemput oleh Allah." Kemudian di situ ada Sayyidina Umar. Maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kamu witir kapan kamu lakukan?" "Saya setelah bangun tidur ya Rasulullah." Jadi sahabat ini punya istihad, punya pendirian. Terus apakah Nabi mengatakan, kamu bid'ah, enggak ada tuntutannya? Enggak. Silakan. Kemudian juga ketika Nabi tidak ada, Nabi sudah wafat, dibergeser lagi di zaman sahabat. Maka ketika itu orang-orang yang
telah syahid di medan pertempuran, itu banyaknya orang-orang yang menghafal Quran. Maka berpikirlah Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana ini jika para hufat ini syahid di medan pertempuran, maka orang-orang yang menghafal Quran akan habis. Maka Sayyidina Umar datang ke Sayyidina Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah. Amirul Mukminin itu belum ada. Istilah Amirul Mukminin itu adalah zamannya Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya orang-orang menghafal Quran banyak yang berguguran. Aku khawatir nanti umat-umat setelah kita ini tidak mengenal Al-Quran. Maka Sayyidina Umar mengatakan, apa pendapat kamu tentang itu, wahai Umar? Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, jadikanlah Al-Quran ini menjadi satu buku. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ada bid'ah ya Umar, ini bid'ah, ini perkara yang baru. Nabi tidak ada. Kata Sayyidina Abu Bakar, betul wahai Abu Bakar, betul Nabi tidak ada. Tapi umat akhir zaman bagaimana dia tidak mengenal kitab Allah? Maka berpikirlah, beristikharahlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang keputusan ini. Jika salah keputusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka akan tersesat umat selama-lamanya. Maka Allah bimbing Sayyidina Abu Bakar, Allah kasih ilham, dan akhirnya ringkasnya adalah Allah memberikan keteguhan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengiyakan usulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka mulailah dikumpulkan mushaf-mushaf itu dari lembaran-lembaran, dari tulang-tulang, dari pelepah kurma, dari kulit-kulit dikumpulkan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memerintah sahabat beliau yang bernama siapa Pak? Yang menulis Quran? Zaid bin Sabit. Coba bayangkan, ini Al-Quran belum tersusun nih, belum tersusun Al-Quran. Maka diletakkanlah Al-Fatihah di surat yang pertama, Al-Baqarah di surat kedua, sampai surat An-Nas di juz yang terakhir. Di surat yang ke-114, yang terakhir, yang botol. Apakah ada ikhtilaf Pak? Apakah ada perbedaan pendapat? Ada yang mengusulkan ini kenapa ayat ini tidak yang di sini saja, ini di sini saja. Tidak ada yang ikhtilaf satupun di kalangan seluruh para sahabat tentang terbentuknya namanya mushaf Al-Quran. Terbentuknya kitab Al-Quran ini yang diawali dengan idenya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, hada ni'matul bid'ah. Bayangkan, Sayyidina Umar mengatakan ini nikmatnya bid'ah wahai Abu Bakar. Maka di zaman Umar banyak perkara-perkara yang baru dibentuk. Karena apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu singkat diutus oleh Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai memikirkan hal-hal yang Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memikir bagaimana umatnya ini seluruhnya beriman kepada Allah dan Rasul.
penting bagi kita ini. Terus akhirnya berkembang, turun lagi ke zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mulai orang masuk Islam makin banyak. Maka mulai diadakan sholat Jumat, azannya 2 kali. Di zaman Utsman. Terus lagi, berkembang lagi Pak, berkembang lagi zaman sekarang akhirnya Pak. Maka para alim ulama mengingatkan kita yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara yang menambah atau mengurangi Pak. Contoh Pak, ini baru nama bid'ah dolalah. Nabi mengatakan dalam bab puasa, contoh, berpuasalah kamu 30 hari bila kamu tidak melihat hilal, sempurnakanlah puasa kamu. Tapi bila ketika puasa yang mau ke-29 kamu melihat hilal, maka bertakbirlah. Jadi puasa itu berapa hari Pak? 29 atau 30 hari? Tidak ada berpuasa 28 hari atau 31 hari, tidak ada. Ini namanya bid'atun dhalalah. Apalagi ada yang tanya, rukun Islam ada berapa? Ada yang tanya. Ya ada 5 lah. Enggak Ustaz. Katanya ada 4 aja. Innalillahi. Rukun Islam ada 4. Haji itu enggak termasuk rukun Pak. Ada lagi yang datang ke saya, rukun iman ada berapa Ustaz? Ya ada 6. Oh enggak, saya ikut pengajian enggak 6. Berapa? 5. Ini dhalalah. Ini yang baru namanya dhalalah. Lah kalau namanya orang ziarah kubur, mendoakan orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, kakak kita, tetangga kita, mengirimkan doa. Apakah Nabi contohkan? Banyak Pak, minta berapa hadis saya tunjukkan Pak. Banyak kitab-kitabnya. Makanya itu kita ini harus referensinya banyak. Supaya apa? Supaya kita tidak memudahkan menyalahkan orang. Supaya apa? Kita ini beda pendapat, itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat kita ini sehingga mengkafirkan sesama umat Islam. Ini yang kita bela. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Baginda Rasulullah SAW pernah bersama Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa itu? Adalah para sahabat dan orang-orang yang begitu sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar. Dia bukan keras, tapi tegas. Dia tegas, punya prinsip. Kalau keras Pak, orang akan lari dari agama.
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wasfah. Bayangkan, janganlah engkau ya Rasulullah mempunyai hati yang keras sehingga nanti umat akan lari daripada agama, lari daripada Islam, lari daripada kebenaran. Maka ampunilah, maafkanlah. Bayangkan, begitu kita ada sesama umat Islam harus saling mengasihi, saling menyayangi sesama umat Islam, saling menghormati sesama umat Islam. Beda pendapat hal yang wajar antara Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ikhtilaf biasa. Mazhab Imam Hanafi, jenazah itu nggak boleh taruh dalam masjid. Mereka menyolati jenazah itu di luar. Sama seperti di Mekah Al-Karamah. Kalau kita sholat jenazah di Masjidil Haram, di Jami'ah Rahimahumullah, kita sholat gaib, mana jenazah? Ini ikhtilaf biasa, bukan ini sesuatu, enggak ada Nabi mencontohkan hal itu. Kalau kita ini pak jenazah ditaruh depan kita, ini memuliakan. Ketika itu saya tanya sama teman-teman saya waktu dia belajar di Pakistan itu. Jadi kalau mayat ini ketika ditaruh di liang lahat, Pak, ditaruh, dia harus letakkan gini saja, tidak di hadapan kiblat. Jadi ya, makam gali lagi, sudah ditaruh diletakkan, tidak di hadapan kiblat. Kalau kita itu ada liang lahatnya, kemudian apa? Di hadapan kiblat. Maka kata para ulama sama saja, fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu hadapkan wajahmu, di situ kamu juga menemukan Allah. Jadi di mana kamu makamkan, bagaimana caranya? Mau kamu itu disyahid ketika tenggelam di laut sampai dicabik-cabik, tetap saja kamu akan berjumpa dengan Allah. Dan itu hal yang luar biasa. Itu hal yang indah dari Islam, itu adalah ikhtilaf itu. Indahnya Islam adalah ikhtilaf itu, perbedaan pendapat. Jadi jika tidak ada ikhtilaf, maka baku gitu aja. Sahabat saja berbeda. Sahabat yang melihat Nabi langsung, bagaimana cara muamalah Nabi, beribadah Nabi, dari bangun tidur Nabi sampai mau tidur Nabi, dari beliau lahir sampai beliau wafat, dilihat oleh sahabat. Ini penting. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahadatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru di dalam agama ini, maka itu tertolak. Maka itu tertolak. Jadi yang kita bahas ini adalah masalah yang wajibnya, bukan yang furu'iyah. Tapi yang dibahas oleh umat sekarang ini adalah bab tentang furu'iyah.
cabang bukan asasnya, Pak. Sholat 5 waktu. Kalau nggak ada sebab dan musabab, boleh nggak saya meringkasnya Ustaz menjadi 3 waktu? Nggak ada musabab nih, bukan musafir, enggak. Tapi karena dia ingin menggampangkan agama sehingga dia nggak bisa, itu fawaratun, itu ditolak oleh Allah, itu ditolak oleh para alim ulama. Tapi kalau hal-hal yang ru'iyah, Pak, ini banyak sekali nih. Yang perkara itu remeh tapi betul-betul umat ini dibuat pusing, Pak. Para alim ulama dibuat pusing. Kalau kita ini, Pak, kemarin itu waktu itu ada teman saya, dia di Tanah Baru, ada orang tatoan semua nih, Pak, mukanya tatoan. Dia ke masjid, itu ada masjid besar dari daerah Tanah Baru itu. Dia ingin sholat sambil bawa gitar, ingin sholat. Temulah ada orang tua dari masjid. Ngapain kamu? Mau sholat? Tidak boleh, pergi. Teman saya melongo, ayo Pak. Orang mau sholat tidak boleh karena tatoan, Pak. Kenapa? Teman saya tanya, kenapa kamu larang ini? Ini nggak sah ini nggak sah ini. Dibilang gitu. Terus dia tanya ke saya, gimana hukumnya itu? Boleh. Bayangkan, dia ingin berubah, dia ingin sujud kepada Allah di rumah Allah, dilarang, Pak. Karena apa? Semuanya itu penuh dengan tato semua, Pak. Nggak boleh, kami tidak contohkan, tidak boleh dia sholat di sini. Gimana? Maka sayangilah umat, maka kamu akan disayang oleh penduduk-penduduk langit. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tinggi ini, Pak. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Irbad ibni Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin thumma aqbala alaina biwajhi fa wa'adana mau'izatun balighatun zarafat minha al-uyun wajilat minha al-qulub fa qala rajul ya Rasulullah ka'annaha hadhihi mau'izatun muwaddi'in fa'awsina faqal usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ati wa in kana 'abdan habsiyan fa innahu man ya'is minkum ba'di fayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Rahmat wa Abu Dawud Tirmizi wa Ibnu Majah illa annahu ma lam yadhkur salat. Diriwayatkan dari Irbad bin Yasar berkata, kami sholat bersama baginda Rasulullah SAW pada suatu hari, kemudian beliau menghadap kami, tsumma aqbala alaina biwajhi. Kemudian Nabi habis sholat balik badan, Pak, melihat sahabatnya. Jadi sunnah juga, Pak, ketika habis sholat, ya, imam ini menghadap ke makmum. Tapi juga boleh juga, terkadang Nabi menghadap makmum, terkadang Nabi tidak.
Kemudian Nabi menghadap para sahabat, kemudian Nabi memberi nasihat kepada para sahabat, yang mana nasihat Nabi itu begitu menyentuh hati sehingga kamu ini pada menangis semuanya. Kemudian ada seorang sahabat yang memberanikan, faqala rajulun ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki sahabat ini begitu wibawanya Nabi SAW sehingga itu gak berani natap Nabi. Sahabat itu begitu wibawanya Nabi SAW sehingga tidak berani natap Nabi. Karena ini seolah-olah Nabi ceramahnya ini nasihatnya seperti mau wafat, sehingga sampai bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi'in. Ya Rasulullah, sepertinya nasihat ini, ceramah ini ya Rasulullah seperti mau berpisah kita nih ya Rasulullah. Maka sahabat itu berkata, usikum fa'ausina, maka nasihat kami wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah, saya mewasiatkan kepada kamu supaya kamu takwa kepada Allah, wasam'i dan dengar, wa ta'ati dan belajar taatlah kamu walaupun itu bertentangan dengan keinginan dan hawa nafsu kamu. Wa in kana abdan habsyian, walaupun yang memberi nasihat kamu dari budak Habsyi yang sangat hitam dari Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang itu Ethiopia. Fa innahu man ya'is minkum ba'di, maka bila di antara kamu ada yang masih hidup setelah aku tidak ada, kata Nabi. Kata Nabi SAW, ketika nanti aku tidak ada, kamu yang di sini yang mendengar nasihat saya masih hidup, fasayara ikhtilafan, maka akan banyak terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, kasiro dan sangat banyak. Fa'alaikum, maka tetaplah kamu bisunnati dengan sunnahku, wa sunnatul khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Itu siapa Pak? Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan satu lagi Pak, itu Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka para alim ulama mengatakan Sayyidina Hasan ini termasuk masih Amirul Mukminin, Sayyidina Hasan. Tapi Sayyidina Hasan yang cuma 6 bulan saja kan terjadi ikhtilaf, perbedaan antara kubu ini, kubu ini. Maka kata Sayyidina Hasan, wahai Muawiyah, saya akan meletakkan jabatan saya dan sekarang kamu urus itu negara. Jadi pembahasan tentang sahabat itu juga harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Mereka radhiyallahu anhu, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu. Wali-wali Allah semua radhiyallahu anhu, muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi ikhtilaf, bagaimana sikap kita, Pak? Maka kata para alim ulama nih Pak, seperti seorang anak melihat ibu bapaknya sedang berantem. Gimana seorang anak ini mengambil sikap? Jika ikut ibu, bapak marah.
Jika ikut bapak, ibu mati. Terus bagaimana sikapnya? Ya sudah. Kalau ditanya, gimana ibumu? Baik. Gimana bapakmu? Ya baik. Lo kamu gimana? Saya juga baik. Kami jalan tengah. Nah, para sahabat radhiyallahu anhu, ini ketika terjadi ikhtilaf, maka Sayyidina Hasan menyerahkan semuanya kepada Sayyidina Muawiyah untuk mengurus semua negara ini. Maka pada saat itu Pak, ini kisah para alim ulama, jumhur para alim ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan apa Pak? Sayyidina Husain ini tidak setuju dengan pendapatnya kakaknya. Maka ketika wafatnya Sayyidina Hasan, maka Sayyidina Husain berperang, maka syahidlah Sayyidina Husain. Ini menandakan apa Pak? Bahwa mengurus negara itu bukan perkara yang kecil. Mengurus umat ini, kita aja mengurus satu keluarga ini bingung gimana satu negara. Maka kalau ada pemimpin Pak, sudah kita dukung, urusannya dia dengan Allah, bukan kita ini. Wah nanti dia begini, nanti nggak usah, urusannya dengan Allah. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Bila satu kampung, satu negeri, satu negara beriman bertakwa kepada Allah, janji Allah, Allah akan memberi keberkahan dari langit dan bumi. Ini kenapa kezaliman di mana-mana? Kita ini nggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Masjid di mana-mana kosong, di mana-mana orang tidak mau berzikir, tidak mau mengerjakan sunnah-sunnah. Bagaimana Allah akan tahu? Masya Allah. Jadi ini kita ini sekarang pikirannya kayak bocah, pikiran perkara-perkara yang kecil yang sepele. Tapi bagaimana anak cucu kita ini, apakah dia mengenal Allah, dia beribadah kepada Allah, dipikirkan apa enggak Pak? Kalau main HP laila wa nahar enggak putus, sampai enggak kenal hari. Sampai akhirnya apa? Kena sindrom. Masya Allah. Maka kata Nabi SAW, peganglah sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Tamassaku biha, berpeganglah kamu dengan apa? Wa'adu alaiya bin nawajid, dengan gigi geraham kamu. Gigi geraham itu gigi yang paling kuat. Peganglah agama dengan gigi geraham kamu. Peganglah sunnah ini dengan gigi geraham kamu. Allah Akbar. Kenapa Pak? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur ya. Dan takutlah kamu semua akan perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin, karena perkara yang baru itu bid'atun, adalah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan perkara yang sesat itu akan nyasar ke neraka. Perkara yang baru itu sesat, nyasarnya kemana? Ke neraka. Bagaimana yang tadi sudah saya jelaskan adalah perkara yang fardu, yang wajib-wajib dan hukum yang harus kita bahas. Bagaimana rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa, sholat syahadatnya bagaimana, bagaimana cara kita bermuamalat. Ada saya itu, ya Allah, zaman Nabi ini nggak ada nih, Nabi itu mencium Al-Quran. Zaman Nabi itu nggak ada Al-Quran, zaman Nabi belum ada Pak. Kenapa Pak? Wahyu masih turun Pak, Jibril masih ada, belum ada Quran. Hal-hal yang sepele dibahas gede-gede Pak.
Maka mulai kita saat ini nggak usah perkara-perkara yang itu kita bahas. Ini ada dalilnya, ada dalil yang usah. Tidak ada kata para alim ulama. Ya. Para alim ulama itu mengajarkan sesuatu perkara, kemudian dia mau mendaftarkan dirinya menjadi ahli neraka. Nggak ada para alim ulama. Sudah ikutin saja. Karena para alim ulama adalah pewarisnya Nabi. Dan juga yang terakhir ini Pak, ini saya ingin jelaskan juga ini penting Pak. Ini tentang pemahaman orang-orang, ada satu golongan yang memahami tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Zaman sahabat nggak ada, zaman empat mazhab nggak ada. Terus zaman siapa? Zamannya Ibnu Taimiyah. 700 tahun setelah kenabian baru itu dibahas. Ada nggak Pak? Bapak ada melihat dalam tarikh, dalam sejarah orang yang mau masuk Islam pada zaman Nabi, Nabi tanya, wahai sahabatku, bagaimana pemahaman kamu tentang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Ada nggak? Nggak ada. Nabi jawabnya simple, nggak ribet, nggak susah. Ketika Suraqah bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika Suraqah ini ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta atau kuda, maka Suraqah mengetahui perjalanan Nabi. Maka apa? Maka Suraqah mendapatkan Nabi. Ketika itu Jibril datang, ya Rasulullah, sesungguhnya Suraqah bin Malik itu mencelakai engkau ya Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Maka Nabi doa, ya Allah, telanlah Suraqah ini. Ringkas cerita, akhirnya Suraqah ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, terbuat apakah Tuhan itu? Apakah terbuat dari emas? Apakah perak? Atau apa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi mengajarkan umat ini bahwa saya ribet-ribet. Bawalah agama ini dengan mudah. Bawalah agama ini dengan senang. Mengamalkan agama itu dengan gembira. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Agama ini ya Rasul aku turunkan, kata Allah, bukan untuk memberatkan engkau. Penting ini Bapak-Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, yang pentingnya kita ini berpegang teguh kepada sunnah, kepada kitabullah. Maka kata Nabi apa? Lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Bagaimana caranya? Ikuti para alim ulama, sudah Pak. Ya. Ikuti para alim ulama. Bertanyalah kepada ahlinya. Bila kamu nggak tahu, jangan tanya kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Maka para alim ulama mengatakan ahli zikir di sini adalah para alim ulama. In kuntum la ta'lamun. Bila kamu tidak mengetahui. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya apa? Supaya kita ini selalu diluruskan. Maka kata para alim ulama ini Pak, Nabi SAW adalah Nabi yang paling sempurnanya ilmunya,
ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah paling sempurna. Karena apa Pak? Tidak ada dalam kitab-kitab terdahulu Allah memuji nabi-nabinya kecuali baginda Rasulullah SAW. Apa dengan pujian apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Rasulullah, engkau mempunyai akhlak yang sangat agung. Ini akhlak orang non-muslim, orang-orang di luar sana tidak melihat ibadah kita, tapi dia melihat bagaimana muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita, bagaimana ini yang dilihat. Maka bagaimana dengan adanya kita musyawarah pengajian, kita semakin dewasa dalam menyikapi sebuah permasalahan. Kita harus dewasa dalam mengambil keputusan, jangan saling menyalahkan, jangan saling mengafirkan. Ikhtilaf di dalam agama pasti akan terjadi. Tapi kata Nabi SAW, kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit muzakarah kita ini bisa ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita, keluarga kita, teman-teman kita, kampung kita untuk selalu berpegang teguh kepada perintah Allah dan selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima